jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Wonogiri Solo. Makasih udah mampir ke studio Islami Twinda dan juga jamaah Islami Twinda di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah apa kau rasakan rindu ini? Masya Allah. Ya kita lanjut lagi ya, ada video tayangan lagi tentang ketika punya nazar menikah tapi orang tua sudah tiada. Ini di tayangannya. Masya Allah banget ya Abi ya. Nazarnya udah dipenuhi nih, tapi takdir ternyata berkata lain. Ya semoga ya selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah Bi, izin nih Bi, biasanya orang kalau rindu berat kepada orang yang udah nggak ada ini kadang-kadang nih mohon maaf ya, ada orang yang sedihnya tuh sampai berlarut-larut gitu. Seolah-olah kayaknya memang apa ya, kayak nggak ada hari esok gitu. Jadi benar-benar kayaknya sedihnya keterusan gitu. Nah padahal kan dalam Islam nggak diperbolehkan. Terus bagaimana caranya nih agar bisa yang namanya mengobati kerinduan tanpa harus bersedih terlalu lama Bi. Mohon izin punten silakan Abi. Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Abi Maki. Habib Abdullah, Allah barik. Subhanallah, maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di Islam itu indah ini, semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Islam memandang sedih itu boleh. Karena Rasulullah pun sudah mengatakan kata-kata yang sangat indah, innalil aini la tadma wa innalil qalbi la tahzan. Setiap mata haknya untuk meneteskan air mata dan setiap hati berhak untuk sedih. Iya. Jadi ini adalah daripada fitrahnya manusia. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Namun apabila kesedihan ini berlanjut. Kesedihan itu terus berlarut-larut. Itu tidak baik, efeknya baik bagi yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat. Karena Rasulullah pun bersabda dengan mengatakan sungguhnya jenazah ini diadab bukan karena hati yang sedih. Bukan karena tetesan air mata yang mengalir. Tapi karena bihada sambil menunjukkan kepada lisan mengatakan adalah niyahah. Dan orang berlarut-larut kesedihan itu menunjukkan bahwa dirinya ini ratapan yang sangat mengerikan. Kenapa? Bagi jenazah tidak baik, lalu bagi yang hidup pun susah untuk meninggalkan kesedihannya. Putus asa bisa jadi dan putus asa ini bagian daripada dosa. Mengerikan kejadian seperti ini. Punten, andai kita dengan mengatakan apa yang terjadi, peristiwa yang sedih, peristiwa yang menyakitkan, bukankah Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, ya, yang baik membuat orang itu bersedih ataupun menjadi orang yang terluka, susah untuk tidur, wala hammin wala ghammin kalimatnya. Hatta syaukati yushakuha. Kalaupun seandainya hanya tergores dengan duri. Lalu dia ini ikhlas menerimanya. Entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kesedihan. Apalagi yang namanya kebingungan. Apalagi namanya sakit. Apalagi yang namanya susah tidur. Karena sakit atau karena sedih. Entah berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai obatnya. Tapi andai kata mengatakan. Wah tapi saya sedih. Tidak ada yang lebih sedih di dunia ini kalau lihat daripada ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Bukankah Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya saat dilahirkan sudah tidak ada. Ibunya wafat di usia 6 tahun. Lalu pindah ke kakeknya, 8 tahun kakeknya wafat. Lalu lihat menikah dengan Siti Khadijah. Apa yang terjadi? Anak pertamanya wafat. Yang laki-laki Qasim, lalu anak laki-laki yang keduanya pun wafat. Siapa? Sering dikatakan Abdullah atau Tahir atau Tayyib. Lalu tidak lama lagi pamannya wafat. Lalu istrinya wafat Siti Khadijah. Ke Mekah, pindah ke Madinah. Dari Madinah apa yang terjadi? Ternyata Zainab pun wafat. Lalu disusul atau Ruqayyah pun wafat. Disusul oleh siapa? Oleh Ummu Kulthum. Disusul oleh Zainab. Bahkan disusul oleh Ibrahim putranya Rasulullah SAW. Disusul dengan kematian dan kematian dan kematian. Masya Allah. Tapi dengan keikhlasan yang ada. Kenapa? Tahu tidak ada yang namanya kesedihan kecuali terhapus dosa yang Allah siapkan. Amin. Ini gambarannya. Jadi kalau mengatakan bagaimana caranya ya. Yakinkan kesedihan apapun, kesulitan apapun. Ini adalah
pengangkat derajat dan penghapus dosa. Amin. Dan dosa punten keikhlasan inilah yang akan menjadikan doa terbaik untuk almarhum atau almarhum. Masya Allah. Makasih banyak Abi. Tepuk tangan buat Ustaz Abi Maki itu jamaah ya. Sedih boleh. Fitrahnya manusia itu memang harus sedih kalau ada yang ditinggal gitu ya. Atau ditinggalkan. Tapi gak boleh berlarut-larut. Kalau bisa sabar dan ikhlas insya Allah pahalanya luar biasa. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut lagi, kita mau panggil Ustadz Syam nih. Ustadz Syam boleh maju Ya, ke depan Mas Ustadz Fadli. Syam. Izin. Nah ini sekarang waktunya Ustadz Syam mau tanya-tanya sama jamaah yang ada di studio, mewakili yang di rumah. Yuk kita masuk ke segmennya ya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Oke Ustadz Syam, yang mana yang mau Pilih ditanya? nih ibu-ibu nih ya. Boleh, nih ada Baik, mic-nya Mas saya Fadli, siapin nih. Minta tolong. Iya, yuk. Baik, mana yang mau bertanya? Mana yang mau ditanya? Oh ibu ini, baik. Bismillah ibu, silahkan berdiri bu. Beri salam, perkenalkan namanya. Perkenalkan dirinya dulu Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Saraswati dari Majelis Taklim Sohibul Nafi'ah Wonogiri, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong buat Ibu Erna. Mau ditanya apa Ustadz Syam? Ibu sering mimpi nggak bu? Sering Ustadz. Mimpinya apa biasanya? Ya Digigit buaya ada gak Bu? Nggak pernah Ibu ya? Ibu pernah mimpi dikejar-kejar terus ibu pas bangun ngos-ngosan, pernah nggak bu? pernah Ustadz. Pernah. Kalau mimpi kangen banget sama orang yang sudah meninggal dunia, tiba-tiba bermimpi melihat orang yang sudah wafat. Pernah Ustadz. Kadang sampai bangun tidur pun masih teringat Ustadz. Oh gitu. Hebat loh Bu. Saya mimpi bangun tidur saya udah lupa. Saya mimpi apa tadi? Tapi ya, Bu? ada yang kayak gitu, Ada yang kayak gitu bangun langsung menetes terus air mata nggak bisa Oh, berhenti karena yang iya, dilihat Masya di mimpinya orang yang sudah wafat ya bu ya. Masya Allah. Ketemu siapa pernah bu? Ketemu kakek saya Ustadz. Masya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Siap ibu, Ya, terima kasih terima kasih banyak Ibu Erna. Ustadz. Masih tepuk tangan dong buat Ibu Erna. Pada bengong semua, kasihan ini. Benar nih pas mau Nggak. ngomong dinyalain. Iya. mencet-mencet. Tadi udah gak usah dinyalain otomatis. Terima kasih. Silakan Ustadz Syam. Baik, tapi guruku Abi Maki, Habibullah, Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala merindukan seseorang yang sudah meninggal dunia hingga datang ke dalam mimpi. Al-Qur'an surah Yunus ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Allah. Lahumul busyra, bagi mereka berita gembira di dunia dan juga akhirat. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat, berita gembira yang dimaksud di sini adalah mimpi yang baik. Jadi biasanya memimpikan orang yang telah wafat itu tentu saja yang pertama mesti ada hubungan yang erat. Misal anak kepada orang tuanya sudah lama sekali meninggal karena dia ada hubungan yang erat, ada daripada tautan hati yang sebenarnya selama ini masih dia rindukan orang tuanya, itu biasanya muncul di dalam mimpinya. Tapi bisa jadi juga berita yang penting untuk yang masih hidup. Contoh misalnya seorang sahabat bernama Qais bin Thabit radhiyallahu an dalam perang Yamamah ia syahid. Lalu ternyata seseorang bermimpi melihatnya. Dia melihatnya dan berpesan, saya punya baju besi di sebuah tenda yang ada kuda di sana diikat. Di bawah sebuah daripada periuk ataupun sesuatu di bawahnya ada di situ baju besi. Lalu ternyata dilaksanakan daripada wasiat dalam mimpi ini oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq melaksanakannya? Karena apa yang disebutkan dalam mimpi itu sangat erat dengan sesuatu yang benar-benar terjadi. Contoh misalnya ada seseorang dia mimpikan orang tuanya. Ternyata dia mimpi orang tuanya lagi nangis-nangis. Dia lihat dalam mimpinya. Kenapa nangis-nangis? Nah, kapan kau sholat? Pas dia bangun langsung sadar. Oh memang saya malas sholat. Oh berarti laksanakan. Kalau itu benar datangnya dari Allah. Betul. Ada mimpi, tuh gali tuh tengah rumah kamu tuh. Ada harta karun, digali rumahnya gak ada apa-apa. Nah itu. Ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Jadi harus bukti kuatnya juga ada sehingga Iya. bisa kita sambungkan dengan mimpinya. Orang tuanya sedih, oh ternyata orang tuanya pernah bikin
bikin salah sama pamannya, belum minta Masya maaf. Jadi Allah. sampaikan. Makasih banyak Ustadz Ya. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ayo kita lanjut lagi. Waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah di studio. Mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang depan dulu di sini Ibu. Boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Sini Bu, boleh ke depan tengah. Iya, oke. Silakan perkenalkan namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ari dari Majelis Tahlim Sohibul Nafiah dari Wonogiri. Tepuk tangan buat Ibu Ari. Mau curhat apa Ibu? Ini mau curhat tentang mimpi terhadap kedua orang tua saya. Iya Ibu. Iya, Gimana Bu? begini. Saya itu sering sekali mimpi kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu telah meninggal. Hampir-hampir itu setiap malam itu selalu mimpi kedua orang tua saya. Saya sampai heran dan tanya kepada teman saya, Ya. kenapa ya Bu saya. Mimpinya apa Bu? Maaf. Mimpinya itu selalu seperti orang tua saya itu masih hidup. Kadang pernah ketemu jalan-jalan, terus dia itu kayak masuk di dalam seperti kelihatannya makam juga sih dalam apa itu ruangan gitu. Ruangan. Tetapi dia tidur kakinya itu yang satunya di bawah. Oh di bawah Iya, tidurnya. Iya, terus saya membetulkan loh, kok kaki Ibu ke sini, saya naikkan ke Ya. atas. Ini udah berapa kali mimpi kayak gitu? Sering? Oh sering. Sejak kapan ya? Atau baru ini atau udah lama? Udah lama. Dari udah lama. Iya, terus saya tanya kepada saudara saya, apakah kamu juga pernah sering mimpi kedua orang tua kita atau ibu saya atau bapak saya? Enggak pernah. Oke. Oh, kok saya sering sekali lah Ya. dengan itu saya minta saran pada teman. Ya. Saya dulu enggak apa-apa. Justru itu diperbanyak untuk mendoakan. Nah, saya Ya. juga mendoakan betul, mengundang ibu-ibu pengajian. Ya. Setelah Ibu, itu saya maaf, ini mimpi. kepanjangan banget ya. Oh, iya, iya. Nanti kita coba panggil guru kita dulu Oh, ya iya, untuk bantu iya, menjelaskan ya. Coba iya, iya, mohon izin iya. Habib Abdullah, Ustadz Abi Maki boleh maju ke depan. Ibu boleh ke tengah lagi Bu, sedikit Bu sini ya. Maksud dan tujuannya tapi udah tahu ya, sering memimpikan orang tuanya. Jadi memang ada kejadian-kejadian berapa itu yang hanya ibu aja memimpikan tapi saudaranya enggak nih Bib. Nih mohon izin, ada apa nih sebenarnya nih? Ya, ini mungkin pertanda salah satunya adalah kita termasuk anak yang insya Allah berbakti terhadap kedua orang tua. Karena apa? Karena ada hadis yang menyebutkan jika dekat-dekat terhadap hari kiamat, maka adanya mimpi seorang mukmin, seorang yang beriman itu kejadian. Maksudnya di sini apa? Maksudnya di sini adalah ketika kita memimpikan orang-orang tercinta di antara kita, keluarga kita dan lain sebagainya, maka sebenarnya mereka mengirimkan pesan. Karena memang ruh-ruh daripada keluarga kita yang telah meninggalkan kita, mereka biasanya datang di malam Jumat. Tapi mohon maaf ya, saya ingin memberikan klarifikasi, datang malam Jumat bukan buat nakut-nakutin. Kadang-kadang sekarang dianggap malam Jumat itu malam yang horor kadang-kadang. Ya, tapi sebenarnya malam Jumat itu adalah malam cinta dan kasih dan membalas rindu terhadap keluarga kita. Ya. Buktinya apa? Buktinya alim ulama ngajak istighosah, Ya. doa, maulid. Oh tahlil boleh Bib? Boleh. Boleh ya, ibu ini bisa kalau misalnya ini Bu tahlil boleh. Bu sering tahlil buat orang tua. Iya, tahlil itu bacaan la ilaha illallah yang dihadiahkan kepada Orang tua. orang tua atau Oh, keluarga Masya kita yang telah Allah. meninggal. Mudah-mudahan ibu jadi anak berbakti, Amin. mengajak seluruh daripada jamaah majelis taklim dan para pemirsa kita di rumah menjadi anak-anak yang berbakti. terhadap kedua orang tua. Amin. Dari guru kita Ustadz Abi Maki, punten Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tadi disampaikan oleh Habib Abdullah luar biasa. Memang begitu kenyataannya orang yang luar biasa dekat dengan orang tua dekat. Namun saya menyampaikan bahwa melihat dari Rasulullah SAW terlepas daripada itu sedang tidur kakinya ke bawah atau tidak, kenyataan yang indah ilzam qadamaiha fathamal jannah. Walaupun ini untuk ibu tapi ayah dan ibu sama.
almarhum insya Allah ridho ketika meninggal dunia ini terhadap ibu. Amin. Ini adalah mungkin karena ibu selalu berdoa untuknya dan almarhum ingin menyampaikan kabar kalau aku ridho memiliki anak sepertimu. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa. Wallahu a'lam, karena yang namanya anak, terbaik saja para ulama apabila melihat orang yang sudah wafat. Dia bicara, dia tidak bicara, doakan saja. Namun kalau ibu melihat kakinya selalu berada di bawah, kakinya selalu bawah, ibu mengangkatnya, hakikatnya doa yang sudah dikirimkan itu adalah doa sampai kepada orang tua. Ini adalah kenyataan yang indah. Kenapa? Kenyataan ini, dan punten, setiap sholat bukankah ibu selalu mendoakannya? Dan ini kenyataan yang indah. Karena yang namanya sholat ini bagaikan kaki di dalam kenyataannya. Maka ibu ketika mengangkatnya, sholat yang ibu kerjakan berikut doa yang dilemparkan untuk almarhum tiba kepadanya. Wallahu a'lam. Bersyukur ibu pun memiliki orang tua seperti itu dan orang tua ridho terhadap ibu saat meninggal dunia ini. Amin. Dan pastikan ada doa-doa dari orang tua yang akan terkabul walaupun dirinya sudah tidak ada. Amin. Wallahu a'lam. Ibu amalannya tadi apa Bu? Buat orang tua. Sering ngadain acara tahlilan gitu. Iya. Sama apa lagi Bu? Itu saya kalau sodakoh kepada siapapun itu Atas nama orang tua. atas nama kedua orang tua saya. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Ya Allah, ini buat contoh semuanya ya. Jamaah. Yang baik-baik yang kita contoh, yang jelek-jelek kita jangan contoh. Dan ini juga ada info menarik nih buat jamaah Islam yang di rumah juga ya. Yuk datang semuanya ke Trans TV Festival ya. Acaranya itu seharian full, ada booth kuliner approve bikin lapar, ada syuting program Islam itu indah, ada pagi-pagi ambiar, brownies, cek kesehatan gratis dan aneka lomba. Pokoknya banyak banget keseruan di Trans TV Festival di Senayan Park Jakarta tanggal 15 Februari 2025 ya. Buat yang di rumah ikutan yuk semuanya ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita setelah satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Yuk hangout seru bareng keluarga di Trans TV Festival. Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu indah, olahraga kekinian, pound-fit dan body combat, festival kuliner bikin lapar, cosplay and mukbang competition, shooting, casting, sampai jumpa artis program-program Trans TV.